Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wondo. Pemirsa, sampah menumpuk dengan ketinggian 1 meter di Pasar Sehat Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akibat tidak diangkut petugas selama 2 bulan. Sampah yang berasal dari dalam pasar menumpuk hingga mencapai ketinggian 1 meter dengan panjang lebih dari 20 meter. Meski telah ditarif retribusi sampah oleh pengelola pasar sebesar Rp4.500, namun tumpukan sampah tidak kunjung diangkut. Tumpukan sampah menimbulkan bau menyengat terlebih saat hujan turun. Hal ini dikeluhkan pedagang dan konsumen di pasar tersebut. Situasi ini juga mengganggu aktivitas jual beli di pasar di lokasi ini. Pedagang dan pembeli berharap agar pengangkutan sampah segera dilakukan. Sering. Nggak, hampir 1 bulan ada. Lebih Lebih dari 1 bulan ya. dari luar banyak. Oh, banyak yang sengaja ngebuang ke sini. Dari luar ke sini keluar. Bawa motor, nggak ada yang bawa mobil, bawa motor kebanyakan. Harapan mah ya harus dikelola betul-betul lah ini pasarnya. Sekarang mah pengelolanya. Sejumlah papan reklame berukuran besar di Jalan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur ditertibkan oleh petugas gabungan Pemprov DKI Jakarta. Penertiban papan reklame dilakukan lantaran tidak memiliki izin. Selain itu untuk menghindari robohnya papan reklame akibat cuaca ekstrim yang saat ini masih terjadi di wilayah Jakarta. Untuk dapat merobohkan papan reklame berukuran 6 x 4 meter ini, petugas mengerahkan 1 unit mobil crane. Akibat penertiban papan reklame, arus lalu lintas di Jalan Pondok Kopi terpaksa ditutup sementara oleh petugas. Pemirsa, pasca temuan kasus gagal ginjal akut pada anak, rumah sakit dan pemerintah daerah di sejumlah wilayah menarik peredaran sejumlah merek obat sirup panas dan batuk. Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggudangkan sejumlah obat sirup anak. Selain obat sirup panas dan batuk, ratusan obat alergi sirup juga disimpan. Penggudangan obat sirup panas dan batuk serta obat alergi sirup ini dilakukan pasca edaran Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Meski demikian, rumah sakit tetap memperbolehkan dokter spesialis anak menggunakan obat-obatan sirup ini jika kondisi pasien kritis. Penarikan obat sirup panas dan batuk juga berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan penarikan beberapa merek obat sirup cair. Gibran juga akan terus melakukan monitor terkait penarikan obat-obatan tersebut sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan. Antisipasi merebaknya gagal ginjal akut pada anak, apotek di Kudus, Jawa Tengah kini mulai meracik obat-obatan cair dan sirup. Hal itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat soal larangan konsumsi obat cair atau sirup untuk sementara waktu. Seperti yang terpantau pada sebuah apotek di Kudus, hari ini apotek mulai menarik obat cair dan sirup anak hingga dewasa. Sebanyak 150 produk atau label yang jumlahnya mencapai ribuan obat-obatan jenis cair disimpan di gudang terlebih dahulu. Sementara apotek Pemda Kudus masih melayani penjualan obat-obatan jenis sirup, namun pembelinya kini diperketat. Masyarakat hanya bisa membeli berdasarkan resep dari dokter. Antisipasi merebaknya gagal ginjal akut pada anak, apotek di Kudus, Jawa Tengah kini mulai meracik obat-obatan cair dan sirup. Hal itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat soal larangan konsumsi obat cair atau sirup untuk sementara waktu. Seperti yang terpantau pada sebuah apotek di Kudus, hari ini apotek mulai menarik obat cair dan sirup anak hingga dewasa.
Sebanyak 150 produk atau label yang jumlahnya mencapai ribuan obat-obatan jenis cair disimpan di gudang terlebih dahulu. Sementara Apotek Pemda Kudus masih melayani penjualan obat-obatan jenis sirup, namun pembelinya kini diperketat. Masyarakat hanya bisa membeli berdasarkan resep dari dokter. Pemirsa, terkait instruksi dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, sejumlah apotek di Temanggung, Jawa Tengah mulai menghentikan atau menarik kembali terhadap produk obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab penyakit gangguan ginjal akut misterius pada anak. Seperti di salah satu tempat penjualan obat di kota Temanggung, Jawa Tengah, sejak Jumat siang telah menghentikan penjualan 5 jenis obat sirup anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Penarikan peredaran 5 obat tersebut setelah adanya larangan peredaran dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, jenis obat sirup anak lain masih diperbolehkan untuk dijual sambil menunggu keputusan Kemenkes dan Badan POM terkait penelitian bahan obat yang menjadi penyebab penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Masyarakat kini mengalihkan pembelian obat penurun panas anak dengan membeli obat jenis tablet. Pemberian resep obat sirup anak di puskesmas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai dihentikan usai Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menerbitkan surat edaran terkait pelarangan penggunaan obat sirup. Seperti yang terlihat di Puskesmas Telaga Murni, Kabupaten Bekasi ini sudah memberikan resep serta penggunaan obat dengan jenis tablet dan bukan jenis sirup kepada para pasien anak guna mencegah bertambahnya kasus acute kidney injury atau AKI. Menurut perwakilan Puskesmas, pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan sudah tidak lagi memberikan seluruh obat jenis sirup kepada masyarakat dengan mengalihkan ke jenis obat tablet atau puyer bagi anak-anak. Sementara PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengatakan semua sediaan sirup mengandung parasetamol ditunda dan tidak diresepkan oleh tenaga kesehatan atau diberikan kepada pasien. Hal tersebut sampai ada hasil penelitian final Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPOM atau IDAI.